Pastor Benny, Bapak Ibu, umat yang terkasih, frater, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Seringkali orang akan memberikan sebutan atau istilah untuk mengidentifikasi ciri dari seseorang supaya gampang dikenali. Misalnya ketika orang membicarakan para pastor, maksudnya bicara baik-baik, ya. Kamu kenal Pastor Benny? Misalnya, Pastor Benny yang mana? Itu Pastor Benny yang dulu di Mamajang. Oh, yang jago menyanyi. Bukan, itu Pastor Roni. Yang kalau rapat sangat tegas. Oh ya, kami ingat. Orang ingat. Kamu kenal Pastor Simon? Deh. Keuskupan Agung Makassar banyaknya Simon. Simon yang mana? Itu yang MSC. Oh, ada dua Simon MSC. Yang mana? Itu yang kulitnya hitam. Itu yang suaranya serak-serak, yang wajahnya biasa-biasa saja. Oh, kami tahu. Simon yang itu. Langsung menunjuk kepada orang yang diberikan sebutan atau istilah predikat tertentu. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil. Ingat, sebutan, istilah atau predikat untuk mengidentifikasi seseorang bukan sesuatu yang sama, tetapi menunjuk pada identitas. Bahwa semua itu mereka, siapapun mereka, bagaimana ciri-ciri mereka, satu nada dasar, mereka adalah pastor. Dalam Injil juga begitu hari ini. Orang berusaha untuk mengidentifikasi siapa Yesus. Ada yang bilang dia Yohanes Pembaptis, ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang dia Yeremia, ada yang bilang dia salah satu dari para nabi. Tetapi pengakuan Petrus adalah menunjuk identitas. Yesus tanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias berarti yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Kristus, dalam bahasa Aramaik Al-Masihah. Hari ini yang diurapi itu ditunjuk oleh Petrus. Yang menarik, pengakuan Petrus ini bukan pertama-tama dari dirinya, melainkan dibisikkan oleh Bapa dari sorga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dua inspirasi boleh kita renungkan dengan lebih dalam dari bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil. Yang pertama adalah meski sudah dirayu, tidak usah ragu. Walaupun orang juga rayu dengan logika, orang rayu dengan materi, orang rayu dengan apapun, iman kita tidak boleh goyah. Bahwa pernyataan apapun dari pihak manapun yang mengatakan menurut versi mereka siapa itu Yesus, tidak harus menggoyangkan pengakuan kita bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Poin yang kedua adalah Tuhan tidak perlu dibela. Setelah Yesus mengatakan bahwa pengakuan Petrus adalah benar dan datang dari sorga, Petrus tiba-tiba bersemangat. Yesus katakan Mesias harus menderita, dia bilang, oh tidak boleh. Jangan hal itu menimpa engkau. Dan Petrus tampil dengan pembelaannya. Tuhan tidak perlu dibela. Ironis tragis kalau saya renungkan lebih jauh, pembelaan terhadap Tuhan adalah datang dari iblis. Kami bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang dalam bacaan hari ini, enyahlah iblis.
Mengapa? Karena Petrus berpikir tentang apa yang dipikirkan manusia. Dia berpikir untuk menggagalkan misi salib penderitaan Kristus. Tidak ada jalan kepada kebahagiaan sorgawi tanpa jalan salib yang dipilih oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua bersama Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini, yang semasa hidupnya mengalami jalan salib, siksanya 32 tahun, diganggu iblis untuk menggagalkan misinya menyelamatkan jiwa-jiwa menuju pertobatan. Dalam segala kesibukannya yang sangat padat, Yohanes Maria Vianney mengatakan, meskipun tidur saya tinggal sedikit, berkurang setiap malam mendengar gangguan iblis, saya tidak akan mundur sedikit pun. Semoga kita juga senantiasa bersandar kepada Tuhan dengan menerima setiap salib yang diberikan kepada kita, karena kita yakin dan percaya identitas kita yang sesungguhnya adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Semoga demikian.